Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Ibu, izin memperkenalkan diri. Nama saya Mei Ayu Ramahdiani, nomor induk mahasiswa 2403010204438. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan hasil penugasan dari mata kuliah ekonomi makro dalam rangka memenuhi penugasan ujian akhir semester genap tahun ajaran 2024-2025. Untuk topik yang akan saya bawakan pada kesempatan kali ini adalah mengenai kondisi makroekonomi Yunani tahun 2022. Yunani adalah sebuah negara di Eropa Tenggara yang memiliki warisan sejarah yang sangat kaya dan pengaruh besar dalam perkembangan peradaban Barat. Yunani adalah tempat lahirnya demokrasi, filsafat Barat, Olimpiade, sastra Barat, historiografi, ilmu politik, ilmu pengetahuan, dan matematika Barat, serta drama Barat termasuk tragedi dan komedi. Negara ini terdiri dari daratan utama dan lebih dari 6.000 pulau yang terletak di Laut Aegea, Laut Ionian, dan Laut Mediterania. Lokasi strategis Yunani menjadikannya sebagai persimpangan budaya antara Eropa, Asia, dan Afrika yang sangat memengaruhi sejarahnya yang panjang dan penuh gejolak. Yunani berbatasan dengan Albania, Makedonia Utara, Bulgaria, dan Turki, serta memiliki garis pantai sepanjang lebih dari 13.000 kilometer. Salah satu yang terpanjang di dunia yang terkenal dengan keindahannya yang memukau. Sumber utama dari perekonomian di Yunani yang pertama adalah pariwisata. Kontributor utama dari PDB yaitu sebesar 20-25% dengan destinasi populer seperti Santorini dan Athena. Kemudian yang kedua adalah pelayaran atau shipping, di mana Yunani ini memiliki armada kapal dagang terbesar di dunia, penting dalam perdagangan global. Kemudian yang ketiga adalah pertanian. Di Yunani ini memproduksi dan mengekspor zaitun, minyak zaitun, anggur, dan keju feta. Kemudian di bidang manufaktur yaitu mencakup makanan, minuman, farmasi, tekstil, dan bahan bangunan. Pada sektor jasa yaitu termasuk perbankan, perdagangan, pendidikan, dan konstruksi. Kemudian di dukungan Uni Eropa, Yunani memiliki dana pemulihan untuk digitalisasi, infrastruktur, dan energi hijau. Selanjutnya adalah outlook perekonomian Yunani pada tahun 2022. Untuk pada aspek inflasi, pada tahun 2022 ditandai dengan lonjakan inflasi di Yunani sejalan dengan tren global akibat krisis energi dan dampak perang Rusia-Ukraina. Inflasi Yunani mencapai puncaknya di atas 9% pada pertengahan tahun dan rata-rata tahunan tercatat sekitar 9,6%, naik signifikan dibandingkan tahun sebelumnya. Peningkatan harga ini terutama berasal dari sektor energi, transportasi, dan makanan. Kemudian selanjutnya untuk kurs atau nilai tukarnya, mata uang Yunani, yaitu euro, mengalami pelemahan terhadap dolar Amerika Serikat pada tahun 2022. Ini sejalan dengan kebijakan suku bunga agresif dari Federal Reserve, di mana euro atau US dollar itu sempat turun di bawah paritas 1:1 untuk pertama kalinya dalam 2 dekade. Pelemahan euro berdampak pada kenaikan biaya impor, memperparah tekanan pada inflasi domestik. Kemudian selanjutnya pada aspek produk domestik bruto atau PDB, meskipun menghadapi tantangan global, ekonomi Yunani tetap tumbuh. PDB real Yunani tumbuh sekitar 5,9% pada tahun 2022, lebih tinggi dari rata-rata zona euro. Pertumbuhan ini didorong oleh rebound dari sektor pariwisata, peningkatan konsumsi rumah tangga, dan investasi yang difasilitasi oleh Dana Pemulihan Uni Eropa atau EU Recovery Fund. Selanjutnya adalah mengenai neraca pembayaran dan neraca perdagangan Yunani pada tahun 2022.
Untuk neraca perdagangan, di Yunani tetap mengalami defisit pada tahun 2022. Ekspor meningkat, tetapi impor tumbuh lebih cepat, terutama karena tingginya harga energi dan barang impor lainnya. Pada ekspor barang, ini meningkat sekitar 20,5% karena didorong oleh produk industri dan makanan. Sedangkan untuk impor barang, itu melonjak sekitar 32,2%, terutama impor energi yaitu gas dan minyak, kendaraan, serta mesin industri. Selanjutnya adalah mengenai neraca pembayaran. Neraca berjalan Yunani menunjukkan defisit sebesar sekitar 9,7% dari PDB, memburuk dibandingkan tahun sebelumnya. Meskipun sektor jasa, yaitu terutama pariwisata dan transportasi laut, mencatat surplus yang besar, lonjakan impor energi menyebabkan neraca transaksi berjalan tetap negatif. Namun, neraca keuangan mencatat arus masuk modal, terutama investasi asing dan dana dari Uni Eropa, yang menyebabkan sebagian tekanan dari defisit transaksi berjalan. Kesimpulan yaitu pada tahun 2022 menjadi tahun pemulihan sekaligus tantangan bagi Yunani. Di satu sisi, ekonomi tumbuh kuat berkat pemulihan sektor pariwisata dan peningkatan investasi. Tetapi di sisi lain, negara ini menghadapi tekanan besar dari inflasi tinggi dan defisit transaksi berjalan akibat lonjakan impor energi. Secara keseluruhan, kondisi makroekonomi Yunani tahun 2022 menunjukkan pertumbuhan ekonomi yang solid, namun rentan terhadap guncangan eksternal, terutama dari sisi energi dan nilai tukar. Penguatan ketahanan energi dan pengendalian inflasi menjadi tantangan utama ke depan untuk menjaga stabilitas ekonomi. Baik, eh, sekian presentasi dari saya dalam rangka memenuhi penugasan dari ujian akhir semester genap tahun ajaran 2024-2025 mata kuliah Ekonomi Makro. Sekian, Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.